Kita baca Matius 18 mulai ayat 21, ini tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi 490 ya. Ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Nah, sebelum kita teruskan, ya coba perhatikan di sini ya. Kenapa Petrus bertanya sampai 7 kali ya? Maksudnya kenapa dia bilang, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Nah, 7 kali itu angka sempurna ya. Jadi artinya ini sudah sangat panjang sabar gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nanti kita lihat ya. Jadi ini 490 kali. Sebenarnya ini satu gambaran untuk kita selalu punya sikap mengampuni ya. Lalu ini perumpamaannya ya. Saya teruskan dengan ayat yang ke-26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya, luar biasa. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, ini kalau kita baca ya ayat-ayat yang tadi ya, mungkin gak terlalu kelihatan relevansinya dengan masa sekarang. Karena kita perlu ingat bahwa ini kan kejadiannya pada saat Yesus ada di muka bumi ya, sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi kita perlu melihat satu konversi ya, yang disebut tadi berhutang 10.000 talenta tuh kira-kira maksudnya seperti apa. Lalu yang berhutang 100 dinar tuh kira-kira ya seperti apa. Nah, kita hidup di zaman yang sangat modern ya. Kita bisa buka Google atau mungkin program lainnya, lalu kita cari tahu kira-kira tuh yang disebut 10.000 talenta tuh seperti apa. Nah, ini saya dapat dari internet ini ya. 1 talenta itu kurang lebih 34 kilogram ya. Persisnya tuh mungkin 34,2 kalau nggak salah ya. Tapi anggaplah 34 kilogram. Atau senilai 6.000 dinar. Nah, sementara
di Alkitab itu kalau kita baca di bagian lain, itu 1 dinar adalah upah seorang pekerja harian, ya. Jadi kalau orang bekerja harian, maka upahnya itu 1 dinar pada masa itu. Kalau sekarang tuh kira-kira ada yang bilang antara 100.000 sampai 300.000, ya. Tergantung kualifikasinya seperti apa, ya, keahliannya seperti apa. Kalau orangnya memang misalnya di proyek gitu ya, ada tukang batu, ada tukang kayu, ahli kayu, ada tukang las, ada tukang cat, ya. Ada yang punya skill lebih spesifik lagi, ya itu bisa beda-beda. Tapi sekarang kita lihat lagi ya. Jadi kalau 1 dinar, ya, itu adalah upah seorang pekerja harian, ya, sementara 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, maka 10.000 talenta itu ya artinya sama dengan 60 juta dinar. Ya, 1 talenta kan 6.000. Nah sekarang ada 10.000, 6.000 kali 10.000 ya 60 juta. Jadi ya utang orang ini ya 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Artinya ya itu upah 60 juta orang yang bekerja bareng-bareng dalam 1 hari, ya. 60 juta orang, bayangin. Ya, atau kalau kita lihat dalam bentuk lain, 1 tahun itu kan 52 minggu, ya. 52 minggu itu kalau 1 minggu kerjanya cuma 5 hari, ya. Ya, jadi 1 bulan kan 21 hari hitungannya. Jadi kalau 52 minggu ya kurang lebih 260 hari kerja, ya. 52 minggu dikali 5 hari kerja, ya, 5 hari kerja 260. Jadi 1 talenta itu sama dengan upah pekerja harian selama 23 tahun. Itu 1 talenta, ya. Gimana ngitungnya? Ya dibagi, ya, tadi kan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, ya. Lalu itu upah lalu 6.000 dinar itu ya dibagi dengan 260 hari kerja itu, jadi ketemu 23 tahun, ya. Lalu kita bisa juga lihat dalam bentuk lain, ya. UMR Jakarta tahun 2024 ini itu besarnya 5.067.381. Ya, sebagai perbandingan kalau di Semarang ya 3,2 juta kurang lebih, ya. Jadi kalau menghitung upah harian itu, ya, itu adalah UMR dibagi dengan 21 hari kerja untuk yang kerjanya 5 hari per minggu, ya. Jadi upah harian di Jakarta dengan perhitungan ini ketemu 5.067.381 itu dibagi dengan 21 hari, ketemunya 241.304. Ya. Jadi ini upah harian, ya kan memang betul range-nya kan antara 100.000 sampai 300.000. Jadi anggaplah ini upah hariannya 241.000. Jadi dengan kata lain 1 dinar itu kira-kira disetarakan dengan masa sekarang di Jakarta itu kira-kira 241.000, ya, 304 rupiah. Dengan kata lain 1 talenta itu kira-kira setara dengan bukan 1 talenta ya, 10.000 talenta, ya. Oh sorry, 1 talenta itu kira-kira setara dengan 23 tahun, ya. 23 tahun dikali upah harinya 241.000 itu ketemunya kurang lebih 1,4 miliar. Itu 1 talenta. Nah sekarang kalau 10.000 talenta artinya 10.000 dikali 1,4 miliar. Ketemunya itu 14 triliun. Nah sebagai perbandingan, ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 tuh yang sudah disetujui itu besarnya 24,5 triliun. Jadi dengan kata lain orang ini punya hutang itu setengah dari APBD Pemprov Jateng tahun 2024.
Besar sekali ini ya. Eh, Hutang satu orang yang dia nggak mampu bayar ya. Kalau kita baca tadi ceritanya kan dia nggak mampu bayar, lalu dia memohon belas kasihan, kemudian diampuni ya. Bukan hanya diampuni, diberi kesempatan untuk bayar, enggak, dihapuskan ya, dihapuskan, dianggap nggak punya hutang dan dibebaskan. Nah, tapi tadi kita baca kan setelah dihapuskan itu si orang ini kan keluar ya. Keluar ketemu temannya yang berhutang cuma 100 dinar. Nah, kalau kita bandingkan ya antara 10.000 talenta dan 100 dinar tuh kira-kira seperti ini ya. 10.000 talenta ya vs 100 dinar. Itu kurang lebih ya 60 juta dinar ya dibanding 100 dinar. Ya, 10.000 talenta itu kan jadi 60 juta dinar. Itu jadi kalau disetarakan lagi dengan upah pekerja harian tuh upah selama 200 tahun ya. VS upah selama 4 bulan ya. Atau kalau dirupiahkan ya antara 14 triliun dengan 20 juta rupiah dengan perhitungan UMR Jakarta. Jadi ini nilainya jomplang sekali. Nah, tadi kita baca orang yang berhutang 10.000 talenta itu atau 14 triliun itu nggak mampu dia. Lalu dia mohon belas kasihan untuk diberi kesempatan bisa melunasi hutangnya itu. Tapi rajanya menaruh belas kasihan lalu dihapuskan ya, diampuni, dan hutang 14 triliun ini dihapuskan. Nah, tapi waktu dia keluar dari ketemu raja itu, udah dibebaskan, dia ketemu teman yang punya hutang cuma sekitar 20 juta. Dan dia ngotot harus dibayar. Kadang-kadang temennya minta belas kasihan nggak dikasih ya. Akhirnya temannya tuh dimasukkan ke dalam penjara. Nah, lalu teman-teman yang lain tuh ngelihat ya kasihan sekali ya. Kemudian lapor kepada raja, dan raja itu panggil orang ini dan dibilang, kan kamu punya hutang banyak, 14 triliun itu. Kamu nggak bisa melunasinya, kamu minta waktu untuk bisa melunasinya. Aku bukan hanya mengabulkan ya, memberi kamu waktu untuk bisa melunasi, tapi justru aku hapuskan itu. Lalu kenapa temanmu yang punya utang cuma kalau dirupiahkan cuma 20 juta itu, kenapa kamu nggak bisa ampuni ya? Atau setidaknya mungkin beri kesempatan gitu untuk dibereskan. Dan akhirnya raja ini menyerahkan orang ini kepada Algujo ya sampai dia bisa melunaskan hutangnya. Nah, ini pelajaran yang baik sekali ya. Jadi kalau kita lihat angka-angka ini, kita bisa melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita begitu rupa. Kita itu yang punya hutang 10.000 talenta ya. Kita punya kesalahan sehingga kita punya hutang tuh 60 juta dinar atau upah 200 tahun ya gitu. Atau 14 triliun kalau misal dirupiahkan gitu. Maka kita bayangkan ini seperti kasih Tuhan yang tidak terbatas itu, yang sangat besar. Makanya pelajarannya di sini kita harus belajar untuk mengampuni ya orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Padahal kesalahan orang itu kepada kita tidak seberapa ya dibandingkan dengan standar kita itu, standar Tuhan ya untuk kita ya, sehingga kita itu harusnya memenuhi standar tertentu tapi kita nggak mampu ya, lalu Tuhan ampuni kita, Tuhan hapuskan hutang kita itu. Nah, yang menarik juga ketika Simon Petrus bertanya sampai berapa kali aku harus mengampuni, apakah sampai 7 kali? Tuhan bilang tidak ya, tapi sampai 70 kali 7. Nah, ini kalau kita lihat ya, satu hari itu kan 24 jam.
Dan itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok ya. 8 jam tidur ya. Misalnya jam 9 malam sampai jam 5 pagi kan 8 jam tuh. Dalam prakteknya kan mungkin tidurnya bisa lebih cepat ya. Maksudnya lebih singkat ya, mungkin 7 jam, bahkan beberapa orang cuma 6 jam. Tapi kalau ditambahin mungkin waktu di perjalanan, naik kendaraan umum bisa tidur ya lumayan lah ya. Tapi intinya gini, 8 jam tidur, 8 jam kerja, ya biasanya kan 8 jam kalau kerja di kantor tuh setiap hari. Jam 8 masuk sampai jam 5 sore, itu kan 9 jam, dikurang 1 jam istirahat ya, jadi ada 8 jam kerja. Nah, ada 8 jam aktivitas lainnya. Tapi aktivitas kita itu ya dalam pekerjaan ya 8 jam sama dengan 480 menit. Sementara 70 kali 7 itu kan 490 kali. Jadi artinya dari perumpamaan ini kalau dihitung secara eksak ya, maka pengampunan itu harus diberikan ketika orang itu berbuat salah ya kepada kita, itu dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Jadi baru diampuni orangnya berbuat salah lagi. Baru diampuni berbuat salah lagi. Terus seperti itu ya. Nah, Tuhan tetap bilang harus diampuni ya. Ini kan sesuatu yang jauh di luar kemampuan nalar kita ya. Tapi itulah sebenarnya ketika Yesus datang ke muka bumi, dia ini menaikkan standar ya kepada yang seharusnya. Jadi standarnya memang tinggi sekali. Itu sebabnya kita butuh anugerah Tuhan untuk mampu hidup mengikuti ya, atau memenuhi tuntutan hukum Taurat ya yang ada di Perjanjian Lama, yang sekarang di Perjanjian Baru itu dipenuhi oleh Yesus ya. Ketika kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk ke dalam hati kita, lalu dia yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Nah, bagian kita adalah nurut, ya. Itu tombolnya ada di kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan akan kita, ya, kita menyadari how God loves us, ya. Kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, maka seharusnya sifat mengampuni orang lain itu tertular dalam hidup kita. Ya, kita nggak nuntut orang lain, kita mengampuni, kita mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu sudah mengampuni dan mengasihi kita. Ya, bahkan dikatakan juga bahwa kita itu harus saling mengasihi. Ya, Tuhan berkata, dari inilah orang dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan juga dikatakan perintah yang terutama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihi samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, termasuk dalam hal pengampunan. Ya. Jadi memang Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kalau kita izinkan dia bekerja dalam hidup kita, maka manifestasi kasihnya itu akan semakin nyata ya dalam hidup kita. Haleluya. Amin.